Menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952, anak tunalaras ini adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana. Jadi, tunalaras ini adalah gangguan atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak-anak tunalaras ini sering juga disebut sebagai anak tunasosial karena tingkah laku anak ini menunjukkan pertentangan terhadap norma-norma sosial di masyarakat yang wujudnya ini seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Dengan kata lain, tingkah lakunya ini menyusahkan lingkungan. Akan tetapi ada juga tipe anak yang tidak jelas mengganggu atau sama sekali tidak merugikan orang lain, seperti menyendiri, memiliki kebiasaan menyimpangnya tetap, merusak diri sendiri, dan berpakaian aneh, termasuk dalam kategori gangguan emosi. Sehingga, untuk menentukan istilah yang paling tepat untuk tunalaras ini ialah anak yang mengalami gangguan tingkah laku atau behavior disorder. The National Mental Health and Special Education Coalition pada tahun 1990 ini memberikan batasan mengenai pengertian tunalaras. Jadi, gangguan emosi dan tingkah laku di sekolah itu adalah ketidakmampuan yang memiliki ciri respon emosi dan tingkah laku di sekolah sangat berbeda dari segi umurnya, budaya, atau norma etik yang seharusnya, sehingga mempengaruhi prestasi akademik. Jadi, prestasi akademik yang dimaksud di sini adalah kemampuan akademiknya, sosial, vokasional, atau bersangkutan dengan sekolah, kejujuran, bersangkutan dengan bimbingan kejuruan atau kemampuan pribadinya. Sifatnya ini hanya terjadi pada kondisi tertekan saja. Kemudian hadir pada dua konteks yang berbeda. Paling tidak salah satunya ini muncul di sekolah. Terus kondisi anak ini tidak memungkinkan untuk menerima intervensi dari pendidikan umum yang ada di sekolah-sekolah normal atau sekolah reguler umumnya. Gangguan emosi dan perilakunya ini dapat muncul pada gangguan yang lainnya. Terus kategorinya termasuk anak atau remaja yang memiliki gangguan skizofrenia, gangguan afektif, gangguan kecemasan, dan gangguan lainnya yang dapat mempengaruhi prestasi akademiknya. Anak tunalaras ini digolongkan menjadi dua tingkah laku golongan, yaitu externalizing behavior dan internalizing behavior. Externalizing behavior ini adalah tingkah laku yang melibatkan dunia luarnya, seperti sikap melawan atau menentang orang lain, dan internalizing behavior ini dari dalam dirinya, yaitu seperti perilaku yang melibatkan konflik mental atau emosional seperti depresi dan kecemasan. Ada juga 6 golongan tingkah laku yang mendeskripsikan anak tunalaras ini menjurus pada golongan externalizing behavior atau internalizing behavior tadi. Yang pertama itu conduct disorder. Ini anak yang memiliki gangguan sifatnya merusak, mencari perhatian yang ekstrim atau extreme attention seeking behavior atau tantrum. Yang kedua itu socialized aggression. Anak dengan gangguan ini biasanya mereka menolak nilai-nilai sosial yang berlaku pada umumnya. Mereka ini hanya menerima nilai-nilai dari kelompoknya atau geng-geng yang mereka punya. Mereka ini menunjukkan perilaku pelanggaran atau kejahatan, seperti bolos sekolah, serta mengkonsumsi narkoba. Yang ketiga itu anxiety atau withdrawal. Ini adalah perilaku yang muncul biasanya ketakutan yang berlebih, yang hal-hal ini bersifat umum, yang biasanya orang pada umumnya yang normal ini tidak merupakan sebuah ketakutan. Kecemasan yang tinggi, depresi yang berlebihan, serta terlalu sensitif dan mudah malu. Yang keempat itu attention problem. Anak-anak pada gangguan ini sulit untuk memfokuskan perhatiannya pada suatu hal dalam jangka waktu tertentu. Memiliki konsentrasi yang buruk dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu motor akses. Anak dengan gangguan ini biasanya mereka ini nggak istirahat. Mereka selalu melakukan kegiatan sesuatu dan juga mereka suka berbicara. Yang keenam, psychotic behavior. Nah,
Pada perilaku ini, mereka ini memberikan ide-ide yang aneh atau asing. Mereka juga sering mengeluarkan kata-kata atau perilaku yang tidak jelas, serta berulang-ulang. Anak tunalaras juga dibagi menjadi dua golongan berdasarkan derajat penyimpangannya, yaitu berdasarkan aspek kepribadian dan berdasarkan aspek kesehatan jiwa. Kalau berdasarkan aspek kepribadian, tunalaras emosi mengalami kelainan perkembangan emosi dan tunalaras sosial mengalami kelainan dalam penyesuaian diri dalam bergaul. Kalau berdasarkan aspek kesehatan jiwa, tunalaras psikopat memiliki kelainan emosi penyesuaian yang dipengaruhi oleh faktor genetik yang tidak dapat disembuhkan. Tunalaras sementara memiliki gangguan sama seperti tunalaras psikopat, dipengaruhi oleh lingkungan, namun dapat disembuhkan. Dan pengelompokan yang terakhir itu berdasarkan derajat penyimpangannya. Ada 3, yaitu tunalaras ringan, sedang, dan tunalaras berat. Pada tunalaras ringan ini menunjukkan penyimpangan emosi dan penyesuaiannya masih dalam permulaan dan ringan. Nah, namun tetap ada gangguan dalam perkembangan dirinya dan mereka ini masih bisa ditempatkan dalam lingkungan keluarga mereka dan sekolah biasa. Terus tunalaras sedang ini penyimpangannya ini pada taraf sedang sehingga mereka memerlukan perlakuan tersendiri dalam belajarnya dan dipisahkan dari anak biasa atau anak yang normal. Dan yang terakhir itu tunalaras berat ini menunjukkan pelanggaran ketertiban dalam masyarakat, termasuk anak-anak yang sudah terlibat narkoba. Ini perlu dipisahkan dari anak-anak yang lainnya, juga ditempatkan di sekolah yang tepat untuk